selamat datang di Spoiler Film. Kali ini Mimin akan bahas film Hello Ghost yang dirilis tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Kim Yong Tak. Film bergenre drama komedi ini menceritakan tentang Sang Nam, seorang pemuda yang mencoba untuk bunuh diri namun gagal. Bukannya berhasil bunuh diri, dia malah dihantui oleh 4 hantu. Untuk bebas dari gangguan para hantu, Sang Man harus mengabulkan setiap permintaan dari para hantu. Sebelum kita masuk ke dalam film, Mimin memberitahukan bahwa video ini mengandung full spoiler dari film tersebut. Awal cerita dimulai dengan memperlihatkan Sang Nam yang mencoba membunuh diri dengan menelan puluhan pil obat. Saat mencoba menelan obat, tiba-tiba teleponnya berbunyi yang membuatnya melihat ke arah telepon dan berpaling ke arah air minum yang sudah ia sediakan untuk menelan pil tersebut. Tiba-tiba habis, membuatnya menyemburkan puluhan pil yang ada di mulutnya. Lalu Sang Nam mengangkat telepon yang ternyata dari pemilik kos, memberitahu bahwa ada penaikan uang sewa tempat tinggalnya. Sang Nam yang stres tambah stres, mencoba bunuh diri lagi dengan menelan obat menggunakan air keran. Ia jatuh terpingsan dan ditolong oleh penjaga kos. Tak patah semangat, Sang Nam mencoba bunuh diri lagi dengan cara melompat dari jembatan ke tengah sungai. Namun usahanya lagi-lagi gagal karena ditolong oleh tim penyelamat dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan setengah sadar. Sesampai di rumah sakit, Sang Nam tersadar melihat ada seorang pria parubaya duduk di samping ranjangnya yang sedang merokok. Dengan ajaibnya, tiba-tiba rokok tersebut berpindah ke jari Sang Nam. Perawat yang melihat Sang Nam memegang rokok pun berjalan ke arahnya dan mengambil rokoknya. Melihat Sang Nam berbicara sendiri, ia dianggap memiliki gangguan jiwa dan dibawa ke psikiater. Saat diperiksa oleh dokter, Sang Nam mendengar suara tangisan di dalam lemari belakang kursi dokter. Dengan mengabaikan pertanyaan dokter, Sang Nam membuka lemari dan melihat seorang wanita yang sedang menangis. Anehnya, hanya Sang Nam seorang pun yang bisa melihat wanita tersebut. Tak heran dokter menganggap gila dan memanggil perawat untuk dibawa ke ruang inap. Di malam hari, ketika Sang Nam ingin pergi ke toilet, ia melihat seorang kakek genit yang sedang sengaja meniup kertas agar terjatuh ke lantai untuk mencari kesempatan mengintip bokong suster. Sang Nam hanya bisa terbengong melihat tingkah laku si kakek genit itu. Lalu kakek tersebut menatapinya dan sambil membesarkan kepalanya. Sang Nam pun ketakutan dan lari terbirit-birit menuju kamarnya. Tiba di kamar, Sang Nam terkejut seketika 3 orang yang ia temui sebelumnya muncul di hadapannya sambil melayang dan membesarkan kepalanya. Dari sini Sang Nam menyadari bahwa yang ia temui sebelumnya bukanlah manusia, melainkan hantu yang ingin meminjamkan tubuhnya. Sang Nam pun jatuh terpingsan. Esok paginya, ia dibanguni oleh suster. Sang Nam berharap tidak ditemui oleh hantu semalam. Sialnya, ia malah didatangi oleh hantu anak-anak dan 3 hantu yang semalam ia temui. Sang Nam diperbolehkan pulang oleh dokter, namun hantu-hantu itu selalu mengikuti Sang Nam pulang, yang membuat ia sangat kerepotan, seperti menempel di punggungnya saat berjalan dan memasuki tubuhnya dengan melakukan hal-hal yang aneh yang tak pernah dilakukan oleh Sang Nam. Tak tahan ulah para hantu, Sang Nam yang kelelahan mendatangi paranormal untuk mengusir hantu yang mengikuti dia. Paranormal memberi saran kepada Sang Nam untuk melakukan sebuah perjanjian dengan para hantu. Sesampainya di rumah, Sang Nam bernegosiasi dengan hantu. Ia akan mengabulkan semua permintaan para hantu dan hantu itu tidak akan mengganggu kehidupannya lagi. Sang kakek dan hantu lainnya setuju. Berawal dari si kakek yang ingin mencari kamera, Sang Nam dan kakek mendatangi toko kamera, namun tak satu pun kamera yang diingini kakek. Sang Nam kesal karena semua kamera yang ada di toko ditolaknya. Ia bertanya, kamera seperti apa yang ingin ia ingini? Si kakek mengatakan bahwa ia tak mengatakan jika kameranya ada di toko kamera. Membuat si Sang Nam kesal, akhirnya si kakek menyebutkan suatu nama yaitu Chonchun. Mereka pergi ke tempat yang disebutkan si kakek. Kemudian si kakek memasuki tubuh Sang Nam dan mengatakan kamera ketika Chonchun melewat di depannya. Orang itu hanya menganggap sebagai pengganggu saja. Malam harinya, Sang Nam mendatangi Chonchun. Sang Nam tak tahu bahwa Chonchun adalah seorang polisi yang sedang mengintai penjahat. Karena suara Sang Nam yang berisik, penjahat berhasil mengaburkan diri dan akhirnya Sang Nam pun dipenjara karena ulahnya.
Ia ditahan di dalam sel depan meja polisi. Sang kakek lagi-lagi memasuki tubuh Sang Nam dan mengatakan sesuatu ketika para polisi sedang makan. Ia mengancam agar polisi itu memberikan kameranya atau akan memberitahu istrinya tentang selingkuhannya. Polisi yang cemas mendatangi Sang Nam dan menawarkan kimbab, tapi Sang Nam menolaknya dan hanya ingin kamera yang ada di laci keduanya. Singkat cerita, kamera tersebut sudah ada di tangan Sang Nam. Sang Nam dan kakek ke rumah sakit untuk bertemu teman kakek bernama Pansu untuk memberikan kamera tersebut ke teman kakek. Ia juga mengajak teman kakek untuk minum. Saat minum, datang seorang perawat yang memperingati Pansu untuk tidak minum minuman keras. Saat Sang Nam melihat perawat, Sang Nam terpesona dengan kecantikan perawat itu. Lagi-lagi si kakek membuat ulah. Kakek memasuki tubuh Sang Nam dan menggoda perawat dengan hal yang konyol. Singkat cerita, kamera yang dicari kakek telah diterima oleh Ko Pansu. Esok paginya, ia bangun dan tiba-tiba hantu wanita berada di samping kasurnya yang membuat Sang Nam sedikit terkejut. Pria parubaya yang merokok, anak-anak yang bermain kartu, dan kakek genit yang melihat majalah dewasa. Sang Nam bertanya kepada anak kecil apa permintaannya. Hantu anak itu mengajaknya ke bioskop untuk menonton film kartun Take One V. Tak disengaja, di bioskop ia bertemu perawat yang berhasil membuatnya terpesona, yang sedang menemani anak kecil yang menjadi salah satu pasien di rumah sakit. Tanpa disadari, si hantu anak itu lagi-lagi memasuki Sang Nam dan bertanya kepada keponakannya berapa harga permen sambil membersihkan kotoran di hidungnya. Ulah anak kecil ini membuat perawat sedikit heran. Usai menonton film kartun, anak kecil dan Sang Nam mengikuti perawat yang ingin makan makanan. Karena ia dirasuki hantu anak kecil, Sang Nam tampak seperti orang yang kelaparan dan makan makanan itu bermangkuk-mangkuk. Setelah makan, Sang Nam bermain bersama perawat itu dan memenangkan permen dengan bantuan si hantu anak. Niatnya, Sang Nam ingin memberikan kepada keponakan perawat, tetapi anak itu memarahi Sang Nam. Esok harinya, Sang Nam ingin mengabulkan permintaan si hantu parubaya itu. Pria parubaya itu ingin mengambil mobil di tempat penyimpanan mobil. Mereka membuka gembok seperti orang yang sedang maling. Saat masuk ke dalam, mereka bertemu seorang pria yang duduk di dalam mobil dan tiba-tiba mau menumbur Sang Nam. Sang Nam berlari dan tiba-tiba berhenti dan mobil itu langsung mengerem mendadak. Sang Nam menceritakan bahwa ia ditugasi oleh 4 hantu dan pura-pura kerasukan. Yang dilakukannya tak mempan untuk menakuti si pria itu. Sang Nam pun melakukan cara lain dengan memohon ke orang itu. Ia akan membantu mempertemukan istrinya dengan dia, tetapi harus memberikan mobil itu. Sang Nam dan pria Parubaya bertemu istri dari suami pria semalam yang berada di mobil dan membuntutinya. Wanita tersebut pergi ke rumah sakit. Tak disangka, istrinya mengidap penyakit yang cukup serius. Di sisi lain, Sang Nam sedang menguping pergi keluar ruangan sambil merokok. Perawat yang ia temui sebelumnya menyusul dan memberitahu bahwa wanita itu mengidap penyakit paru-paru basah dan melarang Sang Nam untuk merokok. Sejak itu, mereka berkenalan. Perawat ini bernama Jung Hyun So dan memberi kartu namanya kepada Sang Nam. Setelah berhasil mempertemukan pria tersebut dengan istrinya, Sang Nam dan hantu parubaya berhasil mendapatkan mobil. Ternyata mobil yang ia inginkan bukanlah mobil mewah, melainkan hanya mobil taksi yang butut. Mereka pergi ke pantai bersama. Hantu parubaya itu baru pertama kali pergi ke pantai. Hantu itu mengajak Sang Nam untuk berenang dan memasuki tubuhnya. Padahal Sang Nam tidak dapat berenang. Sang Nam yang berusaha menolak, tapi hantu itu dengan jahil membuka baju dan memaksa berenang. Sang Nam pun merasa ketakutan. Esok harinya, saat perjalanan, Sang Nam bersama pria Parubaya sedang menyetir sambil merokok. Mereka membuang punting rokok sembarangan di tengah jalan. Mereka diberhentikan oleh polisi dan ditahan di kantor polisi. Di kantor polisi, Sang Nam berbicara sendiri. Dan polisi heran dengan Sang Nam. Polisi meminta Sang Nam menghubungi keluarganya. Ia bingung karena tidak mempunyai keluarga. Tiba-tiba teringat kartu yang diberikan oleh Jung Hyun So. Ia berbicara kepada pria Parubaya bahwa
hidupnya sangat kesepian, tidak seperti orang lain yang bahagia. Ia merasa hidupnya tak berguna. Tanpa disadari, Jung Hyun So mendengar semua yang ia perbicarakan. Sang Nam terkejut dan berdiri. Lalu Hyun So mendekati dan mendengar suara jantungnya yang membuat Sang Nam sedikit gugup. Mereka berdua pulang dan memarkirkan mobilnya. Hyun So memberikan permen kepada Sang Nam agar tidak meminta kepada anak kecil lagi. Sang Nam juga memberikan koleksi kartun ke Hyun So dan mengantarkannya ke bus. Tiba-tiba, Sang Nam langsung mengejar bus karena ingin mengantarkan Jung Hyun So pulang ke rumah. Saat dalam perjalanan, Sang Nam menanyakan kepada Hyun So mengapa ia mendengarkan detak jantungnya. Hyun So mengatakan hanya penasaran dengan setiap detak jantung orang. Dengan perasaan bergembira dan senyum-senyum sendiri di jalan, ia menentui hantu pria parubaya tersebut. Sementara Hyun So pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Namun ia marah ketika melihat ayahnya sedang bermain kartu. Esok harinya, Sang Nam mengabulkan permintaan hantu wanita yang sering menangis. Ia ingin memasak makan malam. Wanita tersebut ingin mengajak Hyun So untuk makan malam bersama. Sesampai di rumah sakit, Sang Nam bertemu dengan Hyun So. Ayah Hyun So datang ke arah mereka dan menanyakan kepada Sang Nam, apakah ia pacar anaknya? Sebelumnya, ayahnya mendatangi paranormal dan mengatakan bahwa anaknya sebentar lagi akan menikah. Dan kembali menanyakan kepada Sang Nam, apakah siap menikah? Dengan terkejut, Sang Nam menjawab dengan bingung. Hyun So menyuruh ayahnya untuk kembali ke kamarnya. Tetapi, ayahnya berkata kepada Sang Nam bahwa ia tak sabar melihat anaknya menikah. Namun, Hyun So marah dan sedikit membentak ayahnya untuk masuk ke kamar. Tak heran, Sang Nam bertanya mengapa ia memperlakukan ayahnya seperti itu. Hyun So meminta kepada Sang Nam untuk tidak mengikuti urusan keluarganya. Esok harinya, ada acara seperti lelang. Ia memberesi barang-barang yang tak dipakainya dan membawanya ke acara tersebut. Setelah pulang dari acara, ternyata ayah Hyun So telah meninggal. Arwah ayah Hyun So mendatangi Sang Nam dengan tujuan memberikan pesan melalui Sang Nam untuk disampaikan ke Hyun So. Saat acara pemakaman, Sang Man mendatangi dan mengatakan pesannya ayah Hyun So kepada Hyun So jika ayahnya meminta maaf kepadanya. Hyun So menceritakan sebab mengapa ia sedikit kesal kepada ayahnya. Hyun So dulu sering mendengarkan detak jantung ibunya. Seketika, detak jantungnya melemah. Saat itu, ia hanya tinggal berdua dengan ibunya dan hanya bisa berharap menunggu ayahnya pulang. Namun, ayahnya tak kunjung pulang, sehingga ibunya tidak dapat dibawa ke rumah sakit. Setelah acara pemakaman selesai, Pan So mendatangi Hyun So untuk memberikan kamera si hantu kakek agar dikembalikan kepada Sang Nam. Hari esoknya, hantu wanita menangis dengan kencang di balik lemari. Sang Nam membujuknya untuk keluar untuk mengabulkan permintaannya. Mereka pergi ke pasar bersama dan belanja bersama dan masak bersama. Saat sedang masak, bel berbunyi. Ternyata, Hyun So datang ke rumah untuk mengembalikan kamera titipan Pan So. Sang Nam mengajak Hyun So untuk makan bersama. Saat makan malam berlangsung, Sang Nam menceritakan bahwa ayahnya sangat senang karena Hyun So bisa menemani di hari-hari terakhirnya dan sangat bersyukur. Ayahnya juga memberikan barang kepada Hyun So di tempat mereka sering bertemu. Hyun So mengatakan jika Sang Nam bisa melihat arwah ayahnya, sedangkan dia yang anaknya sendiri yang sedang berduka tidak bisa melihat ayahnya. Dan Hyun So pun mengakhiri percakapannya dan segera pulang. Sang Nam berkata dengan nada sedikit tinggi kepada empat hantu jika ia sudah mengabulkan semua keinginan mereka dan memohon kepada hantu agar mereka pergi dari kehidupan Sang Nam. Hari esoknya, Sang Nam mendengar bunuh diri dengan gas racun sedang menjadi tren. Tanpa pikir panjang, ia mencoba bunuh diri dengan mengisi gas beracun di dalam mobil. Seketika saat bunuh diri, Sang Nam tiba-tiba mengingat wajah Hyun So dan menyadari untuk tidak bunuh diri. Akhirnya,
Usaha bunuh dirinya gagal lagi. Hyunso pergi ke tempat di mana ia dan ayahnya sering bertemu. Hyunso menemukan hadiah yang diberikan ayahnya, sepasang batu yang indah untuknya. Hyunso pun tak kuat menahan tangis. Besoknya, Sang Nam menemui Hyunso dan membawa makanan siang untuk dimakan bersama di taman. Sang Nam bercerita jika ia mencoba bunuh diri. Namun, ia gagal karena teringat wajah Hyunso. Saat sedang makan, Hyunso heran mengapa kimbapnya berisi minari, karena biasanya orang-orang mengisinya dengan mentimun. Dengan spontan, Sang Nam mengatakan jika ibunya sering bilang minari itu bagus untuk peredaran darah. Lalu ia pun teringat traumanya dan kenangan masa kecilnya. Ia akhirnya menyadari bahwa hantu-hantu yang mengikutinya adalah keluarganya. Hantu wanita yang sering memasak kimbap dan menemaninya ke pasar sambil menggandengnya adalah ibunya. Hantu anak kecil yang mengorbankan dirinya semasa hidupnya dikeroyok oleh teman-temannya untuk membeli tiket Taekwon V adalah kakaknya. Hantu parubaya yang ingin membeli mobil kuning taksi dan ingin pergi ke pantai bersama keluarganya adalah ayahnya. Dan hantu kakek yang meminjam kamera Kopansu untuk berfoto di pantai adalah kakeknya. Ia teringat keluarganya yang ingin berlibur ke pantai, namun mengalami kecelakaan yang membuat keluarganya jatuh ke jurang dan hanya ia yang selamat. Sang Nam berlari dengan sekuat tenaga ke rumahnya untuk menemui hantu keluarganya dan berharap mereka belum pergi darinya. Sesampai di rumah, ia menangis dan memohon sambil memanggil mereka untuk datang dan jangan pergi darinya. Hantu anak kecil mendatanginya dan mengatakan jangan menangis. Ia akan memberikan mainan kepada Sang Nam. Kemudian, si kakek juga mendatanginya dan mengatakan jika ingin mendekati wanita, harus memegang kejujuran. Tak hanya kakek, tetapi ayahnya juga berpesan agar tidak merokok dan belajar mengemudi. Ayah akan selalu ada di sampingnya. Dan juga hantu ibunya, Sang Nam mendatanginya. Sang Nam ingin mengikut ibunya. Tetapi ibunya berpesan jika ibunya akan selalu berada di sampingnya dan jangan merasa kesepian. Ibunya memeluk erat Sang Nam. Malamnya mereka mengambil foto bersama. Tak disadari selama ini, keluarga Sang Nam selalu ikut berfoto dengan Sang Nam. Mulai dari ia lulus SD, wisuda, pernikahannya dengan Hyunso, dan hingga sampai Sang Nam mempunyai seorang anak dengan Hyunso. Dan selama ini, yang menolong Sang Nam adalah keluarganya. Seperti saat Sang Nam mulai bunuh diri dengan minum obat beracun, keluarganya sengaja menghabiskan air minum yang telah disediakan oleh Sang Nam. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya.